ulama-ulama yang aku lebih takutkan daripada Dajjal. Siapa mereka ya Rasulullah? Adalah ulama-ulama dunia yang menjual ayat-ayat Allah, yang hak dia kata batil, yang batil dia kata hak, saudara. Masya Allah. Nggak berani menyuarakan kebenaran, saudara. Surban aja besar. Mental. Benar gak? Benar gak? Masya Allah, surban sekio, Masya Allah, nyali, unyil, benar gak? Nyampaikan kebenaran nggak berani, jangan jadi ulama. Kalau kalian jadi ulama, kalian wajib meniru apa yang diajarkan oleh Habibina Muhammad. Warisan ulama, ulama adalah pewaris Nabi, warisi akhlak beliau, warisi adab beliau, warisi juga perjuangan beliau. Masya Allah. Dan jangan lupa saudara, warisin juga resiko perjuangan. Nabi itu berjuang di dalam menegakkan syariat Allah, bukan saja mendapatkan pujian dan sanjungan, beliau juga mendapatkan risiko perjuangan, saudara. Betul? Itu Nabi mendapatkan risiko perjuangan. Ya difitnah, ya dizalimi, ya dilempar batu, bahkan sampai mau dibunuh, saudara. Itu perjuangan, saudara. Dan itu yang harus diwarisi oleh para ulama. Makanya ulama tidak butuh saja ilmu, tetapi nyali, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Masya Allah. Jadi jangan cuma mencari popularitas. Sebab maaf, ulama sekarang tuh yang dia cari adalah popularitas, saudara. Sanjungan, pujian. Betul? Ini ulama zaman sekarang, saudara. Oh, diangkat-angkat namanya, dipuji-puji namanya, disanjung-sanjung, lebok teh sanjungan teh. Masya Allah. Yang dia cari urusan-urusan dunia. Sering saya katakan, hei para ulama, hei para kiai, para jengat, kalian adalah pewaris Nabi dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Nabi nanti di akhirat, saudara. Kalau kalian sudah menyandang daripada kalimat ulama, maka kalian nanti di hadapan Nabi akan bertanggung jawab dengan dakwah kalian waktu di dunia, saudara. Betul? Betul. Kalau kalian jadi pengecut, kalian akan dimarahi oleh Habibina Muhammad. Kalau kalian jadi pengkhianat, kalian akan dimurkai oleh Allah Subhanahu. Ulama pewaris Nabi, jadi gak usah takut untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Sampaikan kebenaran apapun resikonya. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan, kulil haq walau kana murran. Katakan yang sebenarnya walaupun perkataan itu pahit sekalipun, nggak ada urusan. Habib kalau ngomong Habib tong kenceng-kenceng, Habib nanti Habib fitnah. Unyil. Betul. Betul. Ngomong jangan kenceng-kenceng Habib, nanti bahaya. Omongan kenceng sama omongan biasa itu sama saja. Sama saja. Ada ulama yang punya aliran rock. Benar tak? Ada ulama yang ada aliran dangdut. Benar? Yang dangdut yang bagaimana, Habib? Ulama santun. Ulama kalau ngomongnya pelan-pelan. Ibu bapak sekalian, ada begitu. Ibu bapak sekalian, mari kita berpikir kepada Allah. Santun, ngomongnya bagus. Itu juga bagus. Ada ulama yang pakai aliran rock. Keras suaranya. Yang keras itu bukan berarti radikal, saudara. Kita ini kalau lihat ulama ngomongnya kenceng keras, hati-hati, teroris, lebok teroris. Masya Allah. Jangan gampang-gampang mengatakan radikal teroris. Penyampaian itu beda. Habibina Muhammad, Nabi kita Muhammad kalau sudah ceramah, kalau sudah pidato, marot wajhu, ala sautu, suaranya tinggi, mukanya merah, bahkan matanya sampai memanas, saudara. Itu hanya metode, itu hanya penyampaian. Jadi kalau kalian melihat ulama-ulama yang bersuara lantang, bersuara keras, bukan berarti radikal atau teroris. Itu cara penyampaian saja. Karena itu yang diajarkan oleh Habibina Muhammad. Dan kami tidak menyalahkan saudara ulama-ulama yang menyampaikan dengan cara santun, monggo. Asal satu, jangan coba-coba kalian putar balikan ayat Allah. Betul? Jangan coba-coba kalian putar balikan ayat Allah. Yang hak katakan yang hak, yang batil katakan yang batil, yang halal katakan yang halal, yang haram katakan yang haram. Karena itu adalah amanat dari Allah, saudara. Masya Allah. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin mewarisi daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad santun, Nabi Muhammad penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang.
tapi jangan coba-coba kalian ganggu ajaran Allah. Jangan coba-coba, saudara. Nah, kita juga begitu. Jangan giliran kita dicolek marah, giliran ormasnya diganggu marah, giliran partai diganggu marah, giliran golongannya diganggu marah, tapi giliran Habibina Muhammad diganggu cicing wae. Benar gak? Benar gak? Kadang-kadang kita lebih cinta partai ketimbang Nabi Muhammad, betul? Kadang-kadang kita lebih cinta ormas daripada Nabi Muhammad, betul? Kalian di alam kubur nggak ditanyain gua mah partai uka, enggak? Apa kalian kalau mati terus tanya gua mah ormas uka, enggak? Bener gak? Bener gak? Nggak diajarin gua mah golong uka, enggak? Betul? Yang ditanya sama Allah Taala di dalam alam kubur, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Jangan giliran ormas kalian bela, giliran golongan kalian bela mati-matian, giliran partai kalian bela mati-matian, sementara Habibina Muhammad dilecehkan, dihina, kalian tunjuk kurang ajar, biadab, saudara. Masya Allah, kalian dahulukan ormas daripada Nabi Muhammad, kalian lebih mencintai golongan daripada Nabi Muhammad. Yang memberikan syafaat kalian adalah Habibina Muhammad. Yang menolong kalian yang menolong kalian nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad. Yang membantu kalian di akhirat adalah Nabi Muhammad, bukan partai, bukan golongan, bukan ormas, saudara. Masya Allah. Ini perlu saya sampaikan. Terkadang di masyarakat kita, di banyak yang fanatik, saudara. Banyak yang fanatik. Akhirnya antara ormas dengan ormas saling gontok-gontokan, betul? Golongan sama golongan gontok-gontokan, betul? Padahal itu di antara umat Islam. Umat Islam ini bersatu. Jangan melihat partai, jangan melihat golongan, jangan melihat ormas. Selama dia umat Nabi Muhammad, maka dia menjadi saudara kita, betul? Bukan musuh-musuh kita, bukan. Umat Islam ini jangan musuh di antara kita. Nanti yang ormas ini nyerang yang ini, ormas ini nyerang yang ini, ormas ini benci sama ini, ormas ini benci sama ini. Umat Islam sekarang butuh persatuan, saudara, betul? Butuh persatuan, jangan mau di kotak-kotak, saudara. Ini cara orang-orang Yahudi, ibadah Allah, cara orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, karena mereka tahu, saudara, kalau umat Islam bersatu bahagia. Untuk memuliakan daripada ulama. Kenapa, Habib? Karena ulama warathatul anbiya. Ulama adalah penerus dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, rasa takut pun hilang, ibadah Allah. Musuh-musuh beliau pun minggir, ibadah Allah. Allah tunjukkan, ibadah Allah. Allah tunjukkan yang selama ini Al-Habib Muhammad Rizik yang dianggap orang-orang mereka musuhnya, bahkan mereka tidak suka dengan kehadiran imam besar Al-Habib Muhammad Rizik. Tapi hari ini Allah tunjukkan bahwasanya orang-orang yang membantu Allah, intan surullah yansurkum. Siapa orang yang membantu Allah, siapa orang yang menegakkan syariat Allah, siapa orang yang membela Allah, maka orang tersebut akan dibela oleh Allah Subhanahu. Takbir. Itulah yang sekarang ada pada diri daripada Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Makanya alhamdulillah beliau sudah sampai ke negeri ini, ibadah Allah, dengan selamat. Alhamdulillah. Ibadah Allah, ada yang menarik yang ingin saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Beliau pulang dari kota suci dengan membawa satu misi. Misi beliau adalah revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh datuknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi, ibadah Allah, untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak, Habib, yang paling utama? Kenapa akhlak yang paling pokok? Kenapa akhlak yang paling vital? Karena akhlak itulah yang akan menjadi cikal bakal manusia itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya santri-santri yang ada di pondok pesantren ini, dahulukan akhlak, ibadah Allah. Kalau kalian punya akhlak, maka kalian akan menjadi mulia. Sehebat apapun ilmu kalian, sepintar apapun ilmu kalian, manakala kalian tidak punya akhlak, manakala kalian tidak punya adab, maka Allah akan jatuhkan kalian di tempat yang paling hina, ibadah Allah.
Kenapa? Karena akhlak adalah merupakan satu fondasi ibadah Allah. Habibina Muhammad, manusia agung, manusia mulia, manusia pilihan, al-insanul kamil, manusia yang dipuji oleh Zat yang maha agung, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, manusia yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Habibina Muhammad. Allah puji kemuliaan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, saudara. Bukan satu, bukan dua ayat. Allah sanjung, Allah puji. Yang memuji Nabi Muhammad adalah Zat yang maha agung, Allah. Bukan satu, bukan dua ayat. Salah satunya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh yang terbaik adalah Habibina Muhammad. Contoh yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Jadikan beliau adalah suri tauladan kita ibadah Allah. Pertama kali yang diajarkan oleh beliau adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Dengan akhlak inilah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Beliau memperjuangkan agama Allah, menegakkan syariat Allah, berjuang ibadah Allah. Itu semua didasari oleh akhlak. Kesuksesan beliau karena ditopang dengan akhlak ibadah Allah. Keberhasilan beliau ditopang dengan akhlak. Lihat bagaimana akhlak beliau luar biasa. Bahkan banyak di dalam sejarah. Di dalam sejarah banyak saudara. Di dalam qiraatul maulud, di dalam pembacaan maulud diceritakan bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang kebesaran akhlak Nabi Muhammad, bercerita tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Setiap maulud menceritakan, baik maulud yang Situ Duror, baik Ad-Diba, baik Al-Barzanji, semua berbicara tentang akhlak baginda Nabi Muhammad. Kenapa itu lebih diutamakan ibadah Allah? Ada apa? Karena Nabi memberikan pengajaran kepada ini umat, hendaklah kalian mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang bagus saudara, akhlak yang paling mulia. Akhlak Nabi kalau kita terapkan ibadah Allah, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar, Nabi mengajarkan kepada kita kasih sayang itu bagian daripada akhlak Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita cinta kasih itu bagian daripada akhlak Nabi. Makanya Nabi SAW, Allah katakan di dalam Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan. Allah yang katakan bahwasanya Nabi diutus di muka bumi ibadah Allah untuk apa? Rahmatan lil alamin, menyebarkan cinta kasih, menyebarkan kasih sayang. Itulah fungsi Nabi Muhammad diutus di muka bumi, untuk menyebar cinta kasih dan kasih sayang kepada Allah. Makanya kalau ada orang punya pikiran atau punya pemahaman bahwa Nabi adalah manusia yang keras, manusia yang kumis, dijawab sama Allah langsung. Allah yang mengatakan bahwasanya Nabi diutus di muka bumi untuk rahmatan, bukan saja kepada manusia, bahkan kepada binatang saudara. Binatang, belum berbicara tentang manusia, bagaimana Nabi cinta dan kasihnya kepada binatang saudara. Sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita, faiza dzabahtum, kalau kalian mau menyembelih kambing, kalau kalian mau menyembelih domba, hendaklah kalian tajamkan kalian punya pisau ibadah Allah. Kenapa? Agar ketika kalian menyembelih tersebut tidak menyiksa binatang saudara. Binatang, domba. Ini ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan cinta kasih sama binatang yang tidak punya akal, yang tidak punya perasaan. Tapi bagaimana Nabi diutus di muka bumi untuk rahmatan, memberi kabar, menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang di semua makhluk yang ada. Kalau kepada binatang saja Nabi berakhlak saudara, sama binatang saja Nabi sayang, sama binatang saja Nabi mempunyai cinta kasih. Nabi tidak pernah menyiksa binatang. Makanya di dalam hukum Islam haram seseorang yang menyiksa binatang dengan api. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu penyiksaan. Itu kepada binatang. Kepada binatang dilarang sama Nabi untuk menyiksa dengan api.
Mari kita lihat ibadah Allah. Kalau binatang saja dilarang sama Nabi untuk kita melakukan kezaliman, untuk melakukan penyiksaan sama binatang dilarang, apalagi sama manusia ibadah Allah. Apalagi sama manusia. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar cinta kasih, menyebar daripada kasih sayangnya kepada semua umat saudara, baik lawan maupun kawan ibadah Allah. Itu yang dipakai oleh Habibina Muhammad di dalam beliau berjuang ibadah Allah. Mari kita baca di dalam sejarah ibadah Allah, bagaimana Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyebar kasih sayang, menjauhkan daripada kebencian dan musuh, menjauhkan daripada dendam. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam sejarah, bagaimana musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam pada waktu itu, mereka yang benci kepada Nabi Muhammad, mereka yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka sampai memfitnah Nabi Muhammad, bahkan sampai mereka mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Lihat akhlak Nabi Muhammad, Pak. Beliau tidak pernah dendam dengan orang yang memusuhi beliau. Beliau tidak pernah benci kepada orang yang memusuhi beliau. Enggak. Bahkan ketika beliau berdakwah ke negeri Taif ibadah Allah, berangkat beliau dari kota Mekah menuju negeri Taif. Apa tujuannya dan maksudnya? Beliau mau berdakwah ke negeri Taif, saudara. Beliau mau ajak orang-orang Taif untuk mengenal Allah. Beliau mau ajak orang-orang Taif agar bertobat, agar kembali kepada Allah. Nabi datang ke tempat itu untuk berdakwah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apa yang didapati oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan mereka menerima dengan cara baik, saudara. Bukan mereka menyambut kedatangan Nabi, tapi sebaliknya, ketika Nabi datang ke negeri Taif, bukan sambutan yang baik, bukan sambutan yang bagus, tapi justru Nabi diperolok-olok, saudara. Nabi dihina, saudara. Bahkan sampai Nabi dilempar batu, Allah. Ini dalam sejarah. Nanti kita akan lihat perjuangan-perjuangan ulama zaman sekarang yang meniru baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi dilemparin batu, saudara.